Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang diberkati oleh Kristus, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadirat-Nya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga-keluarga jemaat Surya Buana, kita bersyukur karena hari ini kita masih ada dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Dan minggu ini disebut dengan Minggu Kantante, yaitu minggu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Introitus yang menyapa kita terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Itulah yang memungkinkan kita menaikkan nyanyian-nyanyian baru. Kita menyambutnya dengan pujian NKB 5 bait yang pertama dan kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia
melanjutkan puji-pujian kita dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur Minggu, Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara bersaut-sautan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nabiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mensyukuri segala anugerah dan kebaikan Allah, seraya kita mengaku siapa diri kita di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Hari ini sungguh kami bersyukur, karena ketika kami membuka mata kami, matahari masih Engkau perkenankan untuk memberikan kehidupan kepada kami. Hari ini ketika kami bangun, Engkau masih memberikan kami udara untuk kami hirup. Dan hari ini ketika kami bangun, Engkau juga Allah yang mengingatkan kepada kami bahwa kapanpun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Baik tertidur ataupun kami ada dalam segala aktivitas kami, Engkau selalu menjaga, melindungi, dan menyertai setiap kami. Hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan, melalui Minggu Kantante ini, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada alasan kami untuk tidak bersuka cita. Tidak ada alasan kami untuk tidak menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena semua yang baik Engkau telah anugerahkan kepada kami. Karena semua yang kami perlukan Engkau telah sediakan bagi kami. Bahkan segala sesuatu yang mungkin belum dapat kami pikirkan, Engkau telah sediakan bagi kami. Bapa, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau percayakan kepada kami hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga, setiap pribadi yang ada di sekeliling kami, yang dengannya kami belajar untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap aktivitas, setiap pertemuan, setiap momen yang boleh kami terima dalam keseharian kami. Dan terima kasih dalam situasi tersulit kehidupan kami pun Engkau telah nyata, mampu untuk terus memberikan kami hidup. Hari ini Tuhan kami bersyukur atas setiap berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu semua menyiratkan, itu semua meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami, Allah yang segala kehidupan kami Engkau ingin agar semuanya itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan serta-merta itu membuat kami hidup dalam mahkota, dalam sukacita di dalam Engkau. Tuhan, kami mengakui dalam kehidupan kami, ketika minggu ini mengajak kami untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Tuhan, jangankan untuk menaikkan pujian. Seringkali kehidupan kami dikuasai oleh sungut-sungut kami. Seringkali keseharian kami dikuasai oleh emosi amarah kami. Kami tidak mampu untuk mengucap syukur. Kami tidak mampu untuk bersorak-sorai.
Bahkan kami seringkali tidak mampu untuk bernyanyi, memuliakan Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, apabila pergumulan kehidupan kami menguasai kami, sehingga kami melupakan Engkau untuk bersyukur. Ampuni kami apabila hal-hal yang ada di hadapan kami lebih besar untuk kami kejar daripada mengucap syukur atas semua hal baik yang Engkau beri bagi kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak mampu melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam setiap hari-hari kami yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampuni kami kalau dengan kami tidak mampu melihat kebaikan-Mu, tentu kami juga tidak mampu melihat tuntunan tangan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami berdosa Tuhan. Kami tidak menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, tidak memuji-muji Tuhan, tidak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ampuni kami apabila keseharian kami, keberadaan kami pun tidak memberikan sukacita bagi sekitar kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu, Sang Sumber sukacita, Sang Sumber nyanyian. Kami memohon Engkau Allah yang mengampuni kami, memperbaharui kami, mengajarkan kami, menuntun kami, untuk kami dapat melihat segala hal yang luar biasa dari Engkau, untuk kami nyanyikan setiap hari, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ini kami yang telah berdosa. Kami mengaku di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian PKJ 199 bait yang pertama dan kedua, Dulu Ku Tertindih Dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Bapak Ibu, jemaat sekalian, keluarga-keluarga jemaat Surya Buana, ketika kita yang tertindih dosa ini, kita datang kepada Kristus, kita menerima sukacita, kita menerima anugerah, seperti yang tertulis dalam Titus 3 ayat 4-6 demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Allah tidak ingin kita terus ada di dalam dosa. Oleh sebab itulah Dia ingin mengangkat kita. Dia memberikan pengampunan dan penebusan sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, sehingga hidup kita penuh dengan nyanyian. Di dalam Allah Tritunggal, saya menyampaikan pengampunan dosa bagi kita sekalian. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian di keluarga-keluarga jemaat dapat memberi salam namaste bagi setiap anggota keluarga yang ada di sekitar kita, berkata Tuhan mengampuni dan mengasihi kita. Dalam anugerah kasih dan pengampunannya, mari bersama-sama kita membaca petunjuk kehidupan yang baru yang terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 7. Demikian. 2 Timotius 2 ayat 7, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Demikian, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberi pengertian kepadamu dalam segala sesuatu. Itulah petunjuk hidup baru yang memberikan kesukaan bagi kita. Mari kita meresponnya dengan menaikkan pujian perubahan besar PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapak, sungguh kami ingin dalam sepanjang kehidupan kami menjadi pribadi yang menyatakan nyanyian baru dalam kehidupan kami. Sungguh setiap hari dalam kehidupan kami ingin bersuka cita, kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin menjadi pribadi yang berubah, kami ingin menjadi pribadi yang juga memberikan perubahan bagi sekitar kami. Bapak, oleh sebab itulah kami ingin Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami untuk memberikan kami pengertian dalam menjalankan kehidupan kami ini. Kami ingin Engkau selalu menjadi pandu bagi langkah-langkah kami, menjadi terang dalam setiap perjalanan kami. Oleh sebab itulah Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah hari ini Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menaungi kami, Engkau Allah yang mengajari kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini benar-benar membuat kami berproses menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, berkati kami dengan setiap anggota keluarga kami, kendati pun kami masih ada dalam peribadatan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, namun kami yakin penyertaan, pengajaran, naungan, perlindungan, topangan Tuhan selalu ada dimanapun kami berada, dan Engkau ada bersekutu bersama kami dalam persekutuan manapun kami ada untuk memuji dan mempermuliakan Engkau. Berkati ruangan rumah kami Tuhan, berkati anak-anak kami yang juga ada bersama dengan kami, nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus Tuhan dapat selalu memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga-keluarga jemaat, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari
2 Tawarik 5, kita akan membaca ayat 2 sampai dengan 14. 2 Tawarik 5 ayat 2 sampai dengan 14. Dan kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian. Lembaga Indonesia memberikan judul Tabut Perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait. Ayat 2 demikian. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap keruk-keruk. Jadi keruk-keruk itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga keruk-keruk itu menutupi tabut serta kayu-kayu pengusungannya dari atas. Kayu-kayu pengusungan itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam meniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikianlah pembacaan kita yang berbahagia. Adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman, membaca, merenungkan, terlebih lagi ketika kita dikuatkan, kita melakukan dan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi, Shalom, seluruh keluarga-keluarga jemaat Surya Buana. Ya, kendati pun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus terus bersyukur bahwa ada
situasi COVID-19 ini. Baik jemaat sekalian, rasanya firman Tuhan yang kita dengar belakangan ini membawa kita untuk terus menghayati Allah yang adalah sumber penghiburan bagi gembala yang baik, Allah yang adalah pokok anggur, jadi kita harus bersorak-sorai. Dan hari ini kita diajak untuk memasuki minggu yang disebut dengan Minggu Cantate. Minggu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan itu diteruskan oleh introitus kita di Mazmur 98 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia dikatakan apa? Telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudah bernyanyi hari ini? Ya sudah tadi ya, dari membuka kebaktian kita sudah bernyanyi. Hari-hari lainnya apakah bernyanyi? Ketika membuka hari atau menutup hari atau menyanyi dalam hati kah? Ya, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan Minggu Cantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa selalu menyanyikan nyanyian baru? Sementara hidup jemaat kita yang nyanyian sudah dari puluhan tahun saja, kita nggak bisa nyanyikan semuanya. Ada yang bisa nyanyikan hidup jemaat, ada pemandu lagu, mungkin pemusik, itu pasti pernah mencoba. Ya kalau hidup jemaat kita berapa lagu itu ya? 400-an ya. Tetapi minggu ini mengajak kita untuk menyanyikanlah nyanyian baru. Jangankan nyanyian baru, nyanyian yang kemarin aja, gitu ya. Saya belum bisa menyanyikannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa selalu menyanyikan nyanyian baru? Lalu apa yang dimaksud dengan menyanyikan nyanyian baru itu? Kalau dilihat, tidak semua. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, tidak semua kita diberi kemampuan untuk bisa bernyanyi, gitu ya. Tidak semua kita diberikan suara yang merdu, ya, seperti pemandu-pemandu, pemain musik kita. Tidak semua kita mengerti bagaimana teknik untuk bernyanyi. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan menyanyikan nyanyian baru? Lagu yang lama aja kita belum bisa nyanyikan, apalagi nyanyian baru. Kalau setiap hari disuruh nyanyikan nyanyian baru bisa stres mungkin ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyanyi itu memang memiliki arti mengeluarkan suara bernada. Jadi mengeluarkan suara bernada. Jadi tidak asal mengeluarkan suara, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya secara umum untuk bernyanyi memang ada patokan-patokan yang harus kita perhatikan, yang harus kita mengerti. Ada pakem-pakem yang harus kita ikuti, ya. Pada sebab itulah ketika kita bernyanyi di gereja, kita dipandu oleh pemandu, oleh singer, oleh pemusik. Itu adalah kita diajak untuk dapat bernyanyi, ya, sesuai dengan patokan-patokan, sesuai dengan pakem-pakemnya. Kita diajak untuk mengeluarkan suara bernada. Walaupun tadi dikatakan kan tidak semua kita bisa mengeluarkan suara bernada. Ya mungkin bisa, tapi nadanya ada yang hampir kena, ada yang nggak kena, ya. Ada yang mungkin jauh. Lalu bagaimana firman Tuhan ini? Firman Tuhan dalam introitus kita berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi ayat firman Tuhan ini bukan hanya untuk mereka yang bisa bernyanyi, gitu ya, tetapi untuk semua kita. Ayat ini bukan hanya untuk mereka yang adalah pemandu, bukan hanya untuk mereka ada yang bagian musik, tetapi ayat ini dikatakan untuk semua kita. Bagaimana firman Tuhan ini? Dalam intro
berupaya, gitu saya katakannya. Bukan hanya mengeluarkan suara bernada, bukan hanya kita harus bernyanyi dari suara kita yang bagus sesuai dengan patokan-patokannya, tetapi menyanyi nyanyian baru bagi Allah itu sangat erat kaitannya dengan penghayatan iman. Penghayatan iman dalam wujud ibadah. Jadi kalau kita menyanyi dalam penghayatan iman dalam wujud ibadah, bukan hanya ketika kebaktian saya katakan. Jadi ibadah itu memiliki ruang lingkup penghayatan iman yang lebih luas dari sebuah kebaktian. Jadi kalau kita bernyanyi, kita bilang kita memuji Tuhan ketika saya ada di gereja, itu bukan tidak bisa dibilang kita sudah beribadah, tidak. Ya, itu hanya sebagian kecil. Jadi wujud iman dalam kehidupan peribadatan kita. Nah, peribadatan itu apa? Ibadah itu apa? Perbuatan atau pernyataan bakti kita, bukti kita kepada Tuhan sesuai dengan iman kita. Jadi bernyanyi yang dimaksud di sini adalah bernyanyi sesuai dengan penyertaan, sebagai wujud penyertaan, sebagai wujud pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang ada dalam pernyataan iman kita, tidak hanya bernyanyi, orang mungkin bisa saja bernyanyi dengan suara yang bagus, tetapi menyanyikan nyanyian baru bagi Allah ini menyangkut hal keseluruhan kehidupan kita di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi bernyanyi dari pengalaman iman bersama dengan Tuhan dalam setiap hari-hari kita, bukan hanya ketika saat kita kebaktian, ketika kita ada dalam persekutuan di rumah, ya, kita dibilang bernyanyi, tetapi menaikkan pujian bukan hanya lagu itu, tetapi merupakan sebuah penghayatan apa yang Tuhan kerjakan dan bagaimana kita melihat itu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, keluarga-keluarga jemaat, lalu bagaimana agar dapat menyanyi sebagai sebuah ibadah? Bagaimana agar bernyanyi itu menjadi sebuah respon kehidupan kita? Ya, respon kehidupan kita bukan hanya ketika kebaktian saya nyanyi, gitu ya. Jadi kalau saat kebaktian nyanyi, sekarang kebaktiannya hanya seminggu sekali. Ya, kalau kita ingat hari Minggu, ya. Jadi menyanyinya hanya seminggu sekali. Ya, kalau nanti tunggu, nanti kenaikan baru ingat ada kebaktian baru nyanyi. Bapak Ibu, introitus kita berkata, mari kita lihat introitus kita, karena di sini juga mengait apa yang sudah kita baca di dalam Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Begitu ya. Bagaimana kita dapat menyanyi sebagai sebuah ibadah? Yaitu kalau kita bisa menyadari, kalau kita ada dalam kesadaran akan perbuatan ajaib yang Allah dalam Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menaikkan nyanyian-nyanyian syukur ya kalau kita bisa menghayati ada perkara ajaib yang Tuhan kasih dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya hari ini untuk saya syukuri. Untuk saya syukuri bisa membuat saya bernyanyi nyanyian yang baru. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh Mazmur yang sudah kita baca tadi bersaut-sautan. Karena ada Yesus Kristus yang hadir menjadi pribadi yang menyelamatkan, memberikan kehidupan, sehingga pemazmur dapat menaikkan pujian, mendapat menaikkan nyanyian baru. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan hal ajaib dari Allah, hal yang baik dari Allah itu hadir setiap detik dalam hari-hari kehidupan kita. Setiap detik dalam hari-hari kehidupan kita. Nah, hal ajaib dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan Israel, itulah yang kita baca dalam 2 Tawarik tadi. 2 Tawarik 5 ayat 2 sampai dengan ayat 14 tadi. Dari kebaikan, hal ajaib dari kebaikan Tuhan yang menyebabkan Salomo yang
menjadi raja saat itu sangat bersyukur, sangat bersuka cita bersama dengan seluruh imam-imamnya. Ya. Karena apa? Karena bait suci, karena tabut Tuhan, ya, simbol kekuasaan Tuhan, simbol bahwa Allah itu menyertai, memberkati, gitu ya, hadir kembali di Yerusalem. Jadi kita tahu bahwa Allah kembali hadir di tengah-tengah Israel dan memberikan berkat. Nah, itu kita lihat dari perjalanan penghayatan iman dari bangsa Israel. Bapak Ibu mungkin ingat bahwa setelah bait Allah, bait suci itu runtuh, tabut perjanjian itu dibawa dalam apa? Kemah-kemah, ya. Jadi dalam kemah-kemah, dalam tabut Allah pindah dari kemah ke kemah, dan ini menjadi sebuah ucapan syukur bagi Salomo dan Israel ketika bait Allah itu bisa kembali dibangun, ketika bait suci itu bisa kembali dibangun, dan tabut itu bisa kembali ditempatkan sebagai sebuah simbol, sebagai suatu pernyataan iman bahwa Allah ada di sana. Allah menyertai Israel. Bapak Ibu, itulah yang menyebabkan ucapan syukur yang melimpah, ya, dan keluar sebagai sebuah respon dalam nyanyian yang menjadi ayat untuk kita renungkan, yang menjadi nyanyian, yaitu di ayat 12 sampai dengan 14. Ya, kita lihat dari ayat 12 sampai 13a, kita melihat bahwa semuanya bersuka cita menaikkan pujian, bukan hanya bernyanyi, sekedar bernyanyi, tetapi dari pengalaman hal ajaib kebaikan Allah. Bapak Ibu bayangkan, bait suci itu dapat dibangun itu melewati pergumulan yang panjang bertahun-tahun. Udah ganti-ganti rajanya. Daud habis, lalu setelah Salomo hadir baru dia bisa mendirikan bait suci. Bukan hanya sekedar bernyanyi yang bagus, bukan hanya mengeluarkan semua peralatan-peralatan yang baiknya, tetapi nyanyian dari pengalaman iman atas kebaikan dan keajaiban Allah dalam kehidupan mereka. Itu dikatakan di ayat 13. Ayat 13b kita baca. Tadi dia. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ini merupakan penghayatan iman dari perjalanan bersama dengan Tuhan yang baik, yang dapat dinyatakan melalui nyanyian, melalui pujian. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, keluarga-keluarga jemaat, kembali ke dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita bisa menyanyikan nyanyian baru? Bagaimana agar kita bisa menyanyikan nyanyian baru dalam kehidupan kita? Yang pertama, tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan Dia berkuasa, biarkan Dia berkarya dan menggerakkan hidup kita. Nah, sama seperti Salomo, ia mengupayakan agar rumah Tuhan itu dibangun. Ia berjuang agar tabut perjanjian itu bisa ada di tengah-tengah Israel sebagai wujud Tuhan berkuasa, Tuhan bertahta, Tuhan berkarya, Tuhan disembah. Terus yang kedua, bagaimana agar kehidupan kita bisa menyatakan nyanyian yang baru? Yang kedua adalah sadari dan temukan kebaikan dari keajaiban Tuhan dalam detik-detik kehidupan kita. Temukan, Bapak Ibu dan saya bersama dengan keluarga harus mencari, harus menyadari ketika saya hidup dalam Yesus Kristus setiap hari, apa yang ajaib, apa yang baik yang Tuhan sudah beri bagi kita. Dalam setiap detik itu ada hal ajaib, hal luar biasa dari kebaikan Tuhan. Seringkali kita lupa. Kita ingat dengan pergumulan yang berat, kita ingat dengan saya tidak dicintai, kita ingat dengan luka hati kita, tapi kita lupa ada hal ajaib yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat-ingat, wah kok pagi ini saya bisa bernafas. Siapa yang bisa membuat jantung kita ini berdetak dengan baik? Wah, ini ajaib. Ajaib itu kan di luar kuasa dari manusia.
kehidupan yang baru dalam hidupnya. Kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan, saat itu baru kita bisa bernyanyi lagu yang baru, nyanyian yang baru, nyanyian kehidupan yang baru. Ya, kalau kita nyanyi sendiri, tidak tahu nada, beleru-beleru, ya gak apa-apa, karena merupakan penghayatan iman. Tetapi kalau kita bernyanyi bersama, kita sudah ditolong oleh pemandu, kita juga harus berusaha bernyanyi yang baik, mengeluarkan suara yang bernada. Nanti udah dipandu di gereja, nyanyi, pemandu, pemusik, multimedia, semua sudah oke. Semua nyanyi dalam hati. Isinya satu gereja, tetapi kedengaran suaranya cuma 3 orang, 2 pemandu, 1 suara laki-laki di belakang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hanya orang yang dapat melihat dan menyadari kebaikan Tuhan yang dapat menyanyikan kehidupan, menyanyikan nyanyian kehidupan yang selalu baru. Mungkin lagunya tetap sama. Bapak Ibu nggak tahu, karena saya bukan seorang pencipta lagu, saya bukan seorang yang pandai bermain musik, yang pandai bernyanyi. Lagunya mungkin sama aja setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan, gitu. Bersyukur kepada, mungkin lagunya sama. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Montok ya. Hari ini nyanyi itu, besok itu lagi. Kalau orang dengar pasti bosen gitu ya. Tetapi lagu yang sama itu bisa diisi dengan penghayatan dan pengalaman dari kebaikan Tuhan yang berbeda-beda setiap hari. Lagunya boleh sama, terima kasih Tuhan, ya, terima kasih Tuhan. Itu kan paling gampang lagunya kalau udah malam tuh ya. Untuk kasih setiap, terima kasih Yesus. Setiap hari kalau orang dengar yang bosan. Tetapi yang nyanyi itu kok nggak bosan, karena apa? Karena setiap hari lagu yang sama itu diisi oleh penghayatan iman, oleh perkara kebaikan Tuhan yang selalu berbeda. Kalau saya bertanya kepada anak saya Smita, lagunya pasti bilangnya gini, lagunya Smita sama Raymond itu ya itu tadi, terima kasih Tuhan. Terus saya bertanya, emang sekarang Smita sama Raymond berterima kasih untuk apa kepada Tuhan? Terima kasih, Mon sudah bisa naik sepeda. Ya bayangkan anak saya yang gembul itu berjuang naik sepeda Bapak Ibu ya. Kalau kita gampang ya. Dia berterima kasih sudah bisa naik sepeda. Lalu Smita berterima kasih atas apa? Berterima kasih karena Minta sudah bisa bangun pagi. Sesuatu yang simpel. Lagunya sama, tetapi diisi oleh penghayatan iman dari kebaikan Tuhan yang setiap hari berbeda. Hari ini kita menghayati Tuhan itu baik karena kesehatan saya. Besok saya menghayati Tuhan itu baik. Besok lagi hari ini kita menghayati kebaikan Tuhan. Setiap saat ada hal ajaib yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Juga semua lagu yang ada di KJ, Bapak Ibu. KJ itu tahun berapa itu lagunya yang kita nyanyikan sekarang? Sampai sekarang masih kita nyanyikan. PKJ, PKB agak baru. Itu mulai tahun berapa lagunya itu ada? Tetapi kita bisa hayati itu dengan mengisi pengalaman iman kita yang baru setiap hari. Jadi kita bisa menikmati bernyanyi lagu diberikan kidung baru. Ya karena pengalaman iman kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan dalam hidup saya bisa ikut bernyanyi lagu EKB yang diciptakan oleh orang lain itu. Nah Bapak Ibu dan saudara yang diberkati oleh Kristus, tempatkan Tuhan dalam hidup kita. Temukan hal ajaib apa, hal kebaikan apa yang Tuhan beri setiap detik dalam kehidupan Bapak. Itulah yang bisa menjadikan nyanyian baru dalam kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Sampai jumpa kita. Kami undang kita sendiri, marilah bersama-sama dengan Tuhan segala tempat
kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kawin langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari serta untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita amini pengakuan iman rasmi dengan menaikkan pujian NKB 21 bait pertama. Ku diberikan hidupmu. Diberikan kehidupan oleh Yesus Tuhanku, Diaku paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita datang kepadanya di dalam syafaat. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang menguatkan kami pada hari ini, di mana Engkau Allah yang selalu ingin agar setiap kehidupan kami merupakan wujud dari kami menemukan, kami merasakan, kami mengenal setiap perbuatan baik yang Engkau anugerahkan kepada kami. Setiap hal-hal ajaib yang tidak dapat kami karyakan selain Engkau saja yang mengaryakannya. Dan Engkau ingin itu semua kami respon dalam kehidupan kami melalui nyanyian kehidupan yang selalu baru. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu selalu baru setiap detik dalam hidup kami. Biarlah kami belajar, Tuhan, bukan hanya menaikkan pujian yang indah dari mulut kami, namun merupakan sebuah penghayatan di mana kami benar-benar menemukan Engkau dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang bersyafaat. Kami mau membawa kehidupan dunia ini, Tuhan, di tengah-tengah perjuangan kami bersama untuk melawan, memutus lingkaran, untuk mengakhiri dari wabah COVID-19 ini, Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati setiap usaha, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara untuk setiap perjuangan, baik menemukan obat-obatan, menangani setiap kasus kejadian. Tuhanlah yang bercampur tangan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hadir untuk membuat kami berproses dalam setiap situasi ini, Tuhan. Kami berdoa terkhusus bagi bangsa Indonesia. Tuhan, berkati setiap pemerintahan dari pemimpin kami, baik itu presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil, Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, juga berikan kami pengertian untuk kami dapat bekerja sama sehingga kami semua terbebas dari wabah ini. Untuk mereka yang ada di garis depan dalam penanganan, mereka yang bergerak di bidang kesehatan, para dokter, perawat, juga mereka dalam mengupayakan obat-obatan, farmasi, dan lain sebagainya, Tuhan. Namun Tuhan kiranya memberkati mereka. Semangat mereka biarlah tidak pernah padam, dan biarlah kami juga dapat mendukung mereka untuk terus bekerja dan untuk bersama-sama mengakhiri, memutus dari wabah ini.
Bapa, kami mau berdoa bagi kehidupan kami bangsa Indonesia ini terdampak dari COVID-19 ini. Baik ekonomi, baik kehidupan di tengah-tengah keluarga, pendidikan anak-anak, usaha yang kami lakukan. Bapa, ada banyak saudara-saudara kami yang sudah tidak lagi bekerja atau dirumahkan. Ekonomi keluarga yang mulai sulit, kehidupan anak-anak dan pembelajaran anak-anak yang mulai terganggu. Mari Tuhan, Engkau hadir untuk menyertai kami, sehingga kami semua Engkau beri hikmat untuk terus dapat hidup dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, bagi kehidupan kami di tempat ini, jemaat-jemaat GKPB Surya Buana, jemaat-jemaat GKPB di seluruh Bali khususnya, dan juga jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia. Ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, ketika dalam waktu yang lama kami tidak ada dalam persekutuan bertemu satu dengan yang lain, namun biarlah persekutuan di rumah-rumah tangga kami tetap dapat memberikan pertumbuhan, memberikan kesegaran, memberikan kesatuan, dan Tuhan hadir untuk terus menguatkan dan menyertai kami melalui persekutuan-persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap program-program jemaat-Mu, khususnya di Surya Buana. Tentu ada banyak hal yang tidak kami dapat lakukan sebagaimana idealnya, tetapi biarlah tangan Tuhan menuntun kami untuk kami dapat tetap menjalankan pelayanan, dan seluruh jemaat Surya Buana boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, bagi mereka yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan berkati warga jemaat yang sudah lanjut usia, warga senior. Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka Engkau menjaga dan melindungi mereka, sehingga dalam situasi social distancing ini mereka ada dalam kondisi sehat di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati kami yang tetap harus bekerja keluar rumah, bersinggungan satu dengan yang lain. Engkau memampukan kami untuk kami mendisiplin diri kami. Lebih dari itu yang tidak dapat kami kendalikan, dari pertemuan-pertemuan dan aktivitas-aktivitas kami di luar, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjaga, menguduskan, menyehatkan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, biarlah dalam situasi ini keluarga-keluarga jemaat tetap ada dalam situasi yang harmonis. Ada banyak yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat berjalan dalam hikmat Tuhan melewati badai ini. Tuhan dapat menenangkan badai, pun Tuhan dapat menenangkan badai hati kami. Kami berserah kepada Tuhan. Kami melekat kepada Tuhan sang pokok anggur yang benar, dan kami menyerahkan kehidupan kami, sehingga semuanya yang kami alami, apapun itu respon kami, adalah nyanyian yang baru untuk memuliakan Tuhan. Perkara ajaib Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usia pada minggu ini. Kami berdoa bagi Ananda Nikoma Karolin Elizabeth Tunas, Bapak Iwayan Erik Hermawati Tunas, Ibu Dona Melia Indrawati yang Engkau tambahkan usia pada tanggal 17 Mei, dan saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahkan usia di minggu-minggu ini. Tuhan, marilah ya Tuhan, Engkau tetap menyertai, Engkau mendampingi mereka, Engkau menaungi mereka. Tangan Tuhan selalu menjadi tangan di mana mereka dibawa dalam rancangan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan kami mohonkan dari Engkau, hikmat, berkat, kekuatan, damai sejahtera, dan pertumbuhan bagi setiap kami. Lebih dari itu, Engkau juga Allah yang membuka mata kami untuk sekitar kami, untuk orang-orang yang mungkin berkekurangan, untuk orang-orang yang tengah ada dalam krisis, dalam kesusahan, dalam tingkat emosi yang tidak stabil pada situasi ini. Tuhan, hadirkan kami untuk menjadi pribadi yang memberi buah,
memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelumnya kita akan mendengarkan sabda yang hidup berkuasa ambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita iringi dengan pujian PKJ 216 ayat pertama dan 3, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu, kasih setia, kasih karunia, berkat jasmani yang sudah kami alami setiap hari. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Mudah diucapkan tetapi sulit dipraktekkan. Tolonglah kami ya Tuhan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat mengingat, mentaati, memegang serta melakukannya sehingga dapat berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Mengucap syukur atas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Dan pagi ini kami memberi persembahan yang asalnya dari Tuhan. Bapa kiranya menguduskan semuanya sehingga dapat berkenan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas semua pengasihan, kemurahan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Di dalam nama yang berkuasa, Raja segala zaman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan percaya. Amin. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. PKJ 14 menyanyikan kasih setia Tuhan. Dipotong aja, langsung aja musiknya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.